Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, irada, beserta keizinannya kita sedapat bersama-sama berkumpul di Masjid Raya Syekh Ahmad Sadiqi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang korban hidupnya di atas dunia. Kaum muslimin yang topik ceramah kita siang ini adalah firman Allah dalam surat Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum 'ala tafdil kasir. Sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam dan kami beri rezeki dan kami angkut dia baik di darat ataupun juga di laut, dan kami lebihkan dia dengan makhluk-makhluk lainnya. Ayat ini turun waktu itu transportasi baru kapal laut dengan mobil, pesawat berpada. Kalau sudah ada itu, ayat itu akan menyinggung pesawat. Di sini hanya bahari wal bahri, laut dan darat. Ya. Kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu karena manusia itu memiliki yang pertama jiwa pertumbuhan, yang kedua jiwa hewan, yang ketiga jiwa insan, yang keempat jiwa mereka. Yang pertama, daya yang dimiliki manusia itu al-ghazi. Ghazi itu gizi itu dari bahasa Arab gizi. Dulu tahun 83 Akademi Gizi pertama di Sumatera, sekarang sudah jadi Poltekkes gizi. Apa artinya? Nutrition. Keinginan makan dan minum. Jadi tumbuhan ingin juga itu, hewan juga begitu, manusia juga begitu, keinginan makan dan minum. Kalau seseorang yang sedang sakit tidak lagi bisa melalui rongga mulutnya, diimpus, yang gizi tetap masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah umurnya, growth, tumbuh dari ada menjadi ada, dari kecil ada kemudian muda, dewasa, tua, akhir umur. Tumbuh. Benar, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Pada mulanya anak-anak pisang, kemudian nanti sudah berbuah, kemudian daunnya sudah kuning, jatuh. Itu tumbuh. Yang ketiga adalah al-walidah, reproduksi, berkembang biak. Pada mulanya Adam sendirian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Adam melihat burung merpati terbang dua-duaan, kata Nabi Adam, kalau ada teman saya ini kan enak ini. Akhirnya Allah sudah persiapkan menciptakan pasangannya yang bernama Hawa. Ini tidak sama dengan ibu-ibu yang melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan 1 bulan pertama melahirkan aja. Kemudian baru menumpuk, baru paru-paru, baru tangan ketua. Tapi ini sudah bentuk masih. Kemudian Adam bertanya, mana nanti? What is your man? Ya, Hawa. Adam ingin bersalam, Hawa juga. Nampak oleh mereka tunggu. Tapi sekali selama maka Adam lihat ke atas, ada satu kalimat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah nanti kita tahu bahwa Muhammad itu anak cucunya nanti terakhir yang jadi pemimpin di dunia ini. Itulah dia. Itulah ijab kabul Adam. Berbeda dengan kita sekarang. Dan yang berikut adalah al-mutaharika, yaitu lokomotif bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Yang bisa itu hanya manusia, binatang. Yang tumbuh-tumbuhan dan sikut lagi, hanya tumbuh-tumbuhan itu bergerak di tempat.
Kalau kita pergi ke Pasaman di Maluku itu tertulis bunga rafflesia. Pagi-pagi dia mengembang, masuk makanannya. Mungkin semut, mungkin ramana, segala macam. Nanti udah penuh tutup diri dia. Makanya orang juga menamakan bunga bangkai. Tidak. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan bergerak di tempat. Dan juga ada Bapak Ibu sekalian, bergerak di tempat itu sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu putri malu. Kalau di kampung Ambo, Ibu sekalian namanya sikoji, kalau di Padang sikaji. Kalau putri malu itu tersenggol, dia menutup diri. Jadi kalau ada putri kita tersenggol, muka diri hilanglah putri malu. Itulah ya, yang kita lihat, namanya itu sangat tinggi filosofisnya. Ada kemudian yang berikut, mudrik atau mudrik perception. Bisa melihat dari luar, dari dalam, atau eksternal dan internal. Yang dari luar bisa melihat, bisa meraba, bisa mencium, dan bisa mendengar. Itu dari. Yang dari dalam itu rasa takut. Jadi kalau kita berada di hutan mendengar suara harimau, rasa takut. Kita pengalaman kalau mahasiswa ujian semester, dia mau catatan, pengawasannya batuk dia sudah grogi sendirinya karena ada rasa takutnya. Dan yang berikut adalah akal ini yang tidak dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Akal ini ada dua. Ada akal amilah, praktikal, yang urusannya urusan duniawi. Makan, minum, rumah bagus, kendaraan menkilat, istri cantik, suami ganteng. Ini yang punya urusan. Yang kedua, akal alimah, teoritis. Inilah yang malaikat. Yang bisa menerima kebenaran. Nah, kita yang diundang di bulan Ramadan ini, ya ayyuhallazina amanu. Akal itulah yang menerima. Walaupun bagaimana panasnya, pulang kita berjalan, di rumah ada teh manis tadi malam, tidak mau. Akal alimah, teoritis. Nah, ini yang kita lihat, yang dimiliki oleh. Dan kemudian juga ada jiwa yang malaikat. Dan malaikat itu kan kita berpuasa, itu kan jiwa malaikat. Dan malaikat tidak makan dan minum. Itulah yang kita lakukan. Nah, maka untuk itu kita, orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Iman itu kata Nabi, kata Allah, coba bayangkan sekalian, kalau sholat pakai kalimat perintah, artinya sholat. Kalau zakat, kalimat perintah, waktu zakat. Kalau haji, perintah, hijul bait. Tapi waktu puasa Ramadan, diundangnya kita oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak sama dengan instruksi ataupun aman dalam bahasa Arab. Undangnya kita dulu. Iman itu kata Rasulullah jumlahnya tisun itu 69 cabang. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling utama mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nomor 69 membuang duri dari jalan yang kita lalui. Maka yang pertama tadi mengucapkan la. Banyak hadis yang menjelaskan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalimat dakhalal jannah, surga sudah menunggunya. Dan kemudian ada lagi hadis lain, orang yang membaca la ilaha illallah akan terbebas dari neraka. Ada hadis lain, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha kunci surga sudah ada sama siapa. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah wahdah Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kataba al-fiqh ala fadhi zada wasada. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdah la syarika ilahan wahidah, Allah yang satu, Allahu samad, Allah tanpa kita, lam yalid tidak beranak, wa lam yulad tidak beranakan, kata Nabi, kataballahu alfa-alfaidin. Dituliskan pahalanya bagi orang itu 2 juta. Bukan 10, bukan 100, tapi adalah 2 juta. Kapan itu? Dalam riwayat ada yang mengatakan pergi ke pasar itu kita dapat 2 juta. Pergi ziarah kita baca itu dapat 2 juta. Pergi ke kantor kita baca itu dapat 2 juta. Apalagi kita membaca di rumah Allah di masjid ini. Kaum muslimin 69 tadi kami sampaikan saja yang nomor pertama. Dan nomor 69. 69 itu membuang duri dari jalan yang dilalui. Duri itu sekedar contoh, tapi adalah kita bisa berbuat baik, beramal saleh. Maka di bulan Ramadan ini seperti yang disampaikan para ustaz, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa
Jadi kalau baru iman itu amal pribadi, kesalehan pribadi. Tapi kalau sudah kesalehan sosial, ada manfaatnya untuk orang lain, masyarakat, rumah Allah dan ibadah. Nah, kita usahakanlah kita di samping kesalehan pribadi, tentu kita inginkan kesalehan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.